Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yadi. Bagaimana nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Kalau Pak Yadi sendiri bagaimana? Alhamdulillah, Bu. Saya dalam keadaan sehat yang walafiat. Wah, nih jarang-jarang nih Ibu ngajak saya buat ketemuan di Cidoyot pada saat jam istirahat sekolah. Nampaknya bukan hanya untuk makan surabi nih sama gorengan. Pasti ada yang mau diobrolkan nih sama Ibu. Ayo Bu, sok ceritain. Iya Pak, saya lagi bingung Pak tentang ini komunitas praktisi. Oh, Ibu sedang bingung mengenai komunitas praktisi. Kira-kira nih, Iya sebelum Pak, lebih lanjut, apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan singkat ini? saya ingin menemukan solusi itu dari permasalahan saya Pak tentang komunitas praktisi yang saya rintis di sekolah saya. Seperti itu. Baik, Bu. Tadi Ibu bercerita mengenai komunitas praktisi ya, Bu ya? Iya, Boleh digambarkan dengan jelas komunitas praktisi itu seperti apa, Bu? eh, ini Pak kan salah satu program guru penggerak itu yaitu membuat komunitas praktisi. Nah, saya di SMP Negeri 2 Jatinangor membentuk KPGN, yaitu Komunitas Penulis Guru Nedija atau Negeri 2 Jatinangor. Uh, saya rintis itu pada tahun ajaran baru kemarin, bulan Juli. Nah, itu sudah terbentuk, kemudian anggotanya sudah ada, kemudian grup WA sudah saya bentuk juga, gitu Pak. Cuma ada kendalanya. Oh, seperti itu. Boleh digambarkan lebih jelas lagi, Bu? Komunitasnya itu kegiatannya apa ya, Bu ya? Nah, kegiatannya itu kami berbagi atau sharing seputar kepenulisan dan setiap bulan rencananya akan menghasilkan satu karya. Nah, saya sudah membuat jadwal sebetulnya untuk pertemuan pertama itu seperti coaching lagi, berdiskusi tentang kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, para penulis hadapi, khususnya dalam bidang menulis. Kemudian pada bulan berikutnya, pertemuan berikutnya, itu tentang PUBI atau EYD, ya, tentang ejaan, tentang kalimat, jadi tentang dasar-dasar kepenulisan. Dan bulan berikutnya itu sudah mulai kepada produk, misalnya untuk bulan ini itu menulis puisi, bulan depan cerpen, kemudian selanjutnya artikel, selanjutnya lagi pantun dan sebagainya. Jadi setiap bulan itu inginnya kami itu mempunyai produk karya guru, Pak. Dan eh, saya sudah agendakan itu pertemuannya itu setiap pulang sekolah hari Jumat gitu. Oh, seperti itu kegiatannya, Masya Allah. Tampaknya ini bakal jadi kegiatan yang menarik ya, Bu ya. Karena mengenai literasi ini khususnya sangat sedang digaungkan sekali khususnya di Kabupaten Sumedang ya, Bu ya. Luar biasa. Nah, tadi saya tertarik tuh, Bu. Berarti untuk sasaran dari program ini itu siapa, Bu? Sasarannya guru sebenarnya. Oh, guru. KPGN ini bagian dari program GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. Nah, Gerakan Literasi Hmm. Sekolah sendiri itu banyak programnya, misalkan membuat mading kelas dan sekolah, membuat pohon gelis, kemudian membuat pojok baca, membuat review buku, kemudian reading redaton atau membaca massal, juga berkarya. Jadi siswa setiap
setiap 2 minggu sekali dipantau untuk membuat review buku dengan berbagai macam teknik. Kemudian siswa setiap 1 bulan sekali ada program Sabusaka, 1 bulan 1 karya, di mana menghasilkan 1 karya. Itu pun dijadwal, misalkan bulan ini quotes, bulan depan puisi, seperti itu. Jadi tetap mereka setiap bulannya punya karya dan punya review hasil bacaannya. Nah, KPGN sendiri adalah bagian dari program GLS tersebut, gitu Pak. Oh, begitu. Paham saya sekarang, Bu. Dijelaskan seperti tadi. Nah, saya ingin tahu nih, idealnya jikalau program itu berjalan dengan sukses, dengan gemilang, boleh diceritakan, Bu, situasi dan kondisi idealnya itu seperti apa, Bu? Idealnya itu seharusnya pertemuan berjalan dengan lancar setiap bulan dan setiap guru bisa menghasilkan minimal 1 karya. Jadi kita bundel karyanya dan mudah-mudahan kedepannya bisa disatukan, misalkan menjadi buku karya guru seperti itu, karena tahun kemarin juga kami sudah mempunyai kumpulan atau antologi karya guru dan siswa, itu Pak. Oh iya ya, jadi idealnya berjalan dengan sesuai jadwal ya. Kemudian di sisi lain juga tadi guru-guru itu menghasilkan 1 karya minimalnya ya, dan nanti ditindaklanjuti bisa dalam bentuk buku. Nah, kemudian yang jadi kendalanya apa tuh, Bu? Nah, kendalanya itu karena waktunya pulang sekolah, banyak Iya. rekan-rekan yang tidak bisa karena mereka punya agenda masing-masing. Terus tidak semua dapat hadir karena pada hari itu juga ada guru yang tidak ada jadwal, jadi tidak mungkin untuk sengaja datang ke sekolah gitu Pak. Oh, begitu. Jadi kendalanya itu mengenai jadwal ya, Bu ya. Mungkin karena ada agenda lain, kemudian tadi karena memang tidak ada jadwal mengajar. Memangnya Bu kalau tidak ada jam mengajar, apakah guru itu boleh tidak ke sekolah atau harus ke sekolah, Bu? Kalau tidak ada jam mengajar boleh tidak ke sekolah karena eh, sudah ada jadwalnya. 1 minggu itu ada yang 1 kali boleh istirahat atau untuk MGMP gitu, jadi tidak ke sekolah, dikosongkan Pak. Oh, seperti itu. Berbeda ya kalau sekolah dasar itu full dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan itu pun pasti aja dari satu harinya ada jam mengajarnya, Bu. Nah, ketika Ibu dihadapkan dengan situasi ada guru yang tidak bisa hadir, misalnya karena satu alasan. Nah, biasanya apa tuh yang Ibu sering lakukan pada situasi tersebut? Yang saya lakukan melihat kembali jadwal, kira-kira jadwal mana saja yang memungkinkan untuk bertemu semuanya. Oh iya, jadi tadi ketika misal ada satu atau sekian guru yang tidak bisa hadir itu, Ibu mengatur jadwal ya Bu ya, mencari jadwal yang sekiranya bisa dihadiri oleh seluruh anggota. Seperti itu ya Bu ya? Iya Pak. Wah mantap. Nah selain itu Bu, mungkin apakah Ibu punya solusi lain selain mengatur waktu untuk menghadapi kendala tadi, Bu? Solusi lain jika tetap tidak bisa karena memang mengatur jadwal itu susah, saya akan menghubungi Wakasek Kurikulum yang mana beliau bertanggung jawab untuk pembinaan guru, gitu, pengembangan diri guru juga. Oh iya, Gitu, kalau Pak. Wakasek kurikulumnya siapa, Bu? Ibu Haji Meti. Oh, Bu Haji Meti, iya. Nah, kira-kira Bu, bentuk
komunikasi yang Ibu tujukan kepada Bu Hajah Meti itu inginnya seperti apa tuh Bu, agar kendala yang Ibu hadapi ini bisa terselesaikan? Ya, bentuk komunikasinya secara personal dulu. Kemudian Mhm. nanti biasanya dari sekolah itu mengadakan rapat gitu untuk sosialisasi kembali tentang program literasi tersebut atau briefing sebentar gitu Pak. Oh, gitu. Nah, tadi saya tangkap itu pertama mengatur jadwal secara diulang, kemudian yang kedua komunikasi dengan Wakasek. Nah, dari dua solusi itu, mana tuh Bu yang lebih memungkinkan untuk Ibu lakukan? Yang memungkinkan pertama melihat jadwal mungkin Pak. Membuat jadwal yang baru ya Bu ya, diulang ya Bu ya, diatur Ya, agar semuanya bisa mengikuti kembali gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, ada rekan lain nggak Bu yang bisa membantu Ibu dalam menghadapi kendala ini Bu? ada Pak, itu yang sama-sama mempunyai hobi menulis, juga Mhm, rekan-rekan dari tim GLS itu dari Rumpun Bahasa Indonesia Pak. mhm. Boleh saya tahu Bu, siapa Bu yang Nah, rekan tersebut Bu? ya, rekan tersebut itu yang non dari yang bukan dari Rumpun Bahasa Indonesia itu ada Ibu Iyam. Kalau dari Mhm. Bahasa Indonesianya sekarang ada beberapa guru baru yang eh, masih semangat, masih muda, bisa Oh diajak iya, kerjasama gitu Pak. betul 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 betul. Nah, kira-kira bentuk bantuannya seperti apa Bu dari, teman Ibu itu yang Ibu harapkan? Bentuk bantuannya membantu saya mengecek jadwal kembali, terus mengadakan pendekatan lagi dengan para anggota KPGN agar bisa hadir gitu Pak. Oh, seperti itu. Iya, Bu. Nah, tadi sudah saya dapat gambaran apa yang akan Ibu lakukan. Di titik ini, apa yang sudah didapat oleh Ibu melalui percakapan kita dari awal tadi? Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya sudah bisa menemukan solusi atau rencana yang akan saya Mhm. lakukan Pak, yaitu menata ulang kembali jadwal, kemudian menghubungi office kurikulum dan meminta bantuan teman gitu Pak. Wah, mantap. Nah, kira-kira Ibu mau mulai kapan, Bu? Bulan depan Pak. Bulan depan, ya. Nah, agar saya tahu progresnya Ibu, kira-kira bagaimana nih, Bu? Agar terukur nih apa yang Ibu lakukan. Ya, kita mengadakan pertemuan kembali saja Pak, kalau Bapak berkenan. Insya Allah, Bu. Siap, saya akan bertemu kembali untuk membicarakan ini agar saya tahu nih progresnya sudah sejauh mana yang dilakukan terhadap komunitas praktisi tersebut. Ya, terima kasih banyak Pak Yani bantuannya. Sama-sama, Bu Lina. Ya, mungkin ada lagi yang mau diobrolkan, Bu? Untuk sementara mungkin cukup Iya, Pak, ya, karena sebentar lagi saya harus masuk ke kelas nih. iya betul, Bu. Nampaknya udah masuk ke jam kedua. Ya, nanti kita ngobrol lagi ya, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.